Ibu, kita masuk ke pelayanan firman yang pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus David Rubingan dengan tema panggilan bukanlah masalah kesempatan, melainkan masalah pilihan. Bacaan firman dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kepada Bapak Pendeta Emeritus David Rubingan, dipersilahkan. Selamat malam Bu Pastini, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, keluarga besar PA Virtual Timur A Plus yang ke-110 ya. Luar biasa, masa pandemi tidak menghalangi kerinduan untuk makan dan minum makanan rohani, minuman rohani. Terima kasih kepada majelis, kepada pengurus wilayah dan semua anggota keluarganya yang memberi waktu pada saya untuk memimpin PA pada malam hari ini. Judulnya elok, luar biasa. Kami mencari-cari agak lama, karena itu ketika diminta itu agak mundur-mundur. Sulit bagi kami untuk, tapi ini menarik. Lalu jatuhlah pilihan saya pada sosok Yusuf yang tentu itu mendapat panggilan secara khusus, lalu berproses, berkarya, kemudian sampai menjelang akhir hayat. Oke, pada malam hari ini menyapa dulu Pak Joko Pamungkas, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kemudian Bu Lili Setiawati, selamat malam. Halo Bu Desi, selamat malam. Halo. Ibu Tin Pastini, selamat malam. Halo Pak. Oke, Bu Arum, Rumentan Ningsih, selamat malam. Halo Pak, Bapak Ibu Halo Pak Palembawa Lahagu, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, Pak Mujadi, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ya, Pak Joni Sianipar, selamat itu malam. Ibu Mujadi adalah Pak Pendeta. Bu Mujadi di belakang siapa? Ya. Dan Bu Mujadi, Bu Mujadi ya, Bu Mujadi. Bu Mujadi di belakangnya. Bapak Ibu Joni Sianipar, lalu Bapak Prabowo Markate, Jukopi, selamat malam bersama keluarganya. Yes, lalu Pak David. Ya, Bu Hartiwi bersama keluarganya, selamat malam. Malam Pak Pendeta. Ya, lalu Bu Sri Murdiati bersama keluarganya, selamat malam. Matur nuwun. Lalu Bu Kumalawati bersama keluarganya, selamat malam. Selamat malam Mbak Pendeta. Nah, Bapak Wawan Hendrawan bersama keluarganya, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Lalu Pak Nugroho, selamat malam bersama keluarganya. Lalu Pak Ponali Lagu bersama keluarganya, selamat malam. Malam. Lalu Bapak Nur Cahyo Nugro bersama Ibu, selamat malam. Dan Bapak Ibu yang lain yang Pak Mujadi belum Pak. Ya. Udah. Sudah Pak, sudah. Dan yang lain-lain. Halo, selamat malam Pak David Rubingan. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu
dasar firman Tuhan itu diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, tapi rangkaiannya itu sampai 50. Kami ambil beberapa untuk melengkapi, menyempurnakan. Tapi baiklah, saya baca lebih dahulu firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 dan seterusnya. Nah, secara garis besar kaitan dengan panggilan bukanlah masalah kesempatan, melainkan masalah pilihan. Kita kaitkan dengan tokoh Yusuf. Kami sampaikan beberapa penekanan
Pertama, tema PA kali ini menarik. Panggilan bukanlah masalah kesempatan, melainkan masalah pilihan. Ketika Tuhan mencipta manusia, manusia diposisikan sebagai makhluk yang istimewa dibanding makhluk-makhluk lain di muka bumi, yaitu sebagai partner atau sekutu kerja Allah untuk mendatangkan keutuhan ciptaan, kelestarian alam semesta, dan keharmonisan hidup menuju damai sejahtera bagi umat manusia, ya, jadi bagi umat manusia, serta bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, 26, 28, lalu 2 ayat 15 sampai 18. Nah, karena itu setiap waktu, setiap generasi dan zaman, pasti Tuhan memeteraikan panggilan kepada setiap orang yang dikuduskan dan yang dipakai oleh Allah menjadi pribadi. Ya, pribadi yang dipakai oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan menjadi berkat bagi sesama melalui panggilan hidupnya. Nah, untuk lebih memanai dan menghargai panggilan ini, saya mengajak menyanyi dari Rohani 153, bait 1 dan 2, ya Tuhan Rajaku. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu di dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Lalu yang ketiga, banyak panggilan Allah terhadap umat dapat kita baca dan kita dapati di seluruh Alkitab, baik untuk menjadi nabi, hakim, imam, raja, rasul, dan juga yang lain-lain. Dan merayakan, lalu memaknai hidup mereka menurut panggilannya masing-masing. Nah, pada kesempatan PA ini kami mengajak untuk mendalami dan menghayati secara bersama-sama tokoh Yusuf yang merayakan, mengisi dan memaknai panggilan Tuhan secara luar biasa dari muda sampai tua dengan setia dan konsisten. Kita perhatikan kisah panggilannya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 39, panggilan menjadi seorang pemimpin di masa depan melalui mimpi.
Lalu juga di situ ada rencana pembunuhan atas diri Yusuf oleh kakak-kakaknya. Tapi akhirnya ia dijual kepada orang Ismaili, lalu dibawa ke Mesir, dan kemudian ia dijual kepada Tuan Potifar. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, saudara-saudara, waktu itu, waktu remaja, pemuda, disebutkan di situ usia Yusuf 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya. Lalu nanti Bapak Ibu, ketika Yusuf jadi wakil Raja Firaun, itu usianya 30 tahun. Jadi ketika berproses, berkarya, berjuang, pantang menyerah, ya, itu 13 tahun di negeri asing. Tentu luar biasa ini. Itu untuk kita perhatikan. Lalu Kejadian 39 ayat 6b sampai 23, Yusuf bekerja di keluarga Tuan Potifar. Diberkati, berhasil, termasuk menjaga kekudusan dari godaan Nyonya Potifar. Lalu difitnah yang berinisiatif untuk memperkosa Nyonya Potifar karena keinginan Nyonya Potifar tidak dilayani oleh Yusuf. Nah, akhirnya dipenjara, tapi di penjara dia sangat diberkati. Kemudian Kejadian 40 ayat 1 sampai 16, Yusuf di penjara. Yang menarik, tetap mengandalkan Tuhan, peduli dan penuh perhatian. Ia peduli, penuh perhatian, penuh hormat kepada kepala penjara, tentu juga mitra petugas yang di penjara, termasuk juga tahanan-tahanan yang di penjara. Terlebih perhatian terhadap sesama tahanan negara yang bersedih hati, bermuram durja, yaitu juru minuman raja dan juru penyaji makanan raja. Karena ada perencanaan jahat untuk membunuh raja. Nah, ketika di penjara itu dua tahanan raja, baik juru minuman maupun juru penyaji makanan kepada raja, itu sama-sama bermimpi, tapi tidak tahu artinya. Yang juru minuman itu bermimpi melihat pohon anggur, lalu ada 3 carang, dan 3 carang ini 3 carang ini membuahkan anggur. Artinya 3 carang ini menghasilkan anggur yang bagus, lalu dipetik, lalu diperas, lalu disajikan kepada Raja Firaun. Tapi yang satu juru makanan itu bermimpi membawa 3 bakul berisi makanan, dan bakul yang paling atas adalah makanan khusus untuk disajikan pada raja. Tetapi burung-burung memakan bakul yang di atas kepala orang tersebut. Dan disitulah kepedulian Yusuf untuk
ya membantu menolong kesedihan sesama tahanan, yang artinya juru minuman itu bahwa 3 hari akan dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, sedang juru makanan itu terbukti bersalah dan akhirnya dihukum mati. Berikut Kejadian 41, khususnya ayat ini, tapi sebelumnya tentu ada itu ya. Atas karunia Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi Firaun tentang 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa kekurangan dan masa tidak panen. Ya, Yusuf merekomendasikan agar raja mengelola berkat masa panen secara bertanggung jawab dan dengan terencana, supaya di masa tidak panen tetap tersedia makanan dan bangsa Mesir tetap terpelihara. Mimpi Raja Firaun yang terkenal itu adalah bahwa dari Sungai Nil itu kan muncul 7 ikatan bulir gandum yang gemuk. Kemudian muncul lagi 7 ikatan bulir gandum yang kurus-kurus. 7 bulir gandum yang kurus makan 7 bulir gandum yang gemuk, tetapi yang kurus itu tetap kurus. Lalu muncul lagi 7 ekor lembu yang tambun, gemuk. Lalu muncul lagi 7 ekor lembu yang kurus. Nah, 7 lembu yang kurus ini makan 7 lembu yang gemuk, tetapi yang kurus ini tetap kurus. Nah, Yusuf oleh karunia Tuhan dimampukan mengartikan mimpi itu, sekaligus meyakinkan bahwa mimpi ini petunjuk dari Tuhan yang patut direspon untuk ditindaklanjuti oleh Raja Firaun, yang kemudian Raja Firaun memandang tidak ada orang yang semampu Yusuf, sekalipun Yusuf adalah orang Ibrani, bukan asli Mesir, ya, budak belian lagi, akhirnya diangkat menjadi raja. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, lalu Bapak Ibu, Kejadian 50. Ini inti sarinya adalah bermula dari broken home, tidak bahagia di tengah keluarga, bahkan dibenci, dibully, diancam mau dibunuh, ya, malah dijual, ya. Itu berakhir dengan happy ending. Dan happy endingnya, tokohnya adalah Tuhan yang dinyatakan melalui Yusuf. Itu dia di Kejadian 50 itu ya. Di masa tua konsisten tetap mengandalkan Tuhan yang memanggilnya dengan tidak ada dendam terhadap kakak-kakaknya. Mau memaafkan dan mau berdamai dengan mereka. Dengan kata-kata yang bijak, yang meyakinkan kakak-kakaknya, yang memberi haru, teduh, dan damai. Kamu memang telah mereka-reka yang jahat terhadapku, tapi reka-reka anu yang jahat itu
telah diubah oleh Allah menjadi reka-rekaan kebaikan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa manakah itu? Selain bangsa Mesir, tentu juga bangsa Israel sebagai umat perjanjian. Nah, lalu pokok yang keempat, panggilan Tuhan pada dasarnya adalah karunia. Panggilan Tuhan adalah ketetapan Tuhan kepada setiap orang. Panggilan Tuhan adalah modal hidup. Panggilan Tuhan adalah amanat Tuhan yang dipercayakan kepada manusia, kepada setiap manusia. Nah, manusia sesuai dengan panggilannya harus berproses dengan karunia waktu dan talenta itu diekspresikan, dinyatakan, dilaksanakan, diwujudkan. Diwujudkan tentu saja disertai berani berproses dan berani membayar harga yang layak, yang memadai atas karunia panggilan itu yang menghantar menjadi sukses berhasil. Lalu dari sukses berhasil banyak limpahan berkat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Nah, dari penekanan ini kami mengajak bahwa hidup ini memang pilihan. Pilihan untuk merayakan dan memaknai hidup. Ya, panggilan hidup. Kepada setiap orang pasti ada panggilan hidup. Dengan berjuang melaksanakan dan mewujudkan panggilan Tuhan itu. Seperti lagu yang mengajak kita untuk merayakan, mengisi, memaknai panggilan Tuhan itu terlaksana, terwujud. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk PA virtual Timur A+. Dan tepuk tangan untuk diskusi kita bersama. Ya, ini ada materi diskusi pendalaman. Apakah setiap orang menerima panggilan Tuhan? Bisa itu panggilan khusus, bisa panggilan umum. Dipanggil untuk apa? Lalu untuk tujuan apa? Lalu dari nomor 2 itu ketika kita dipanggil melayani pekerjaan Tuhan menurut panggilannya masing-masing, seringkali ada keberatan-keberatan. Nah, keberatan-keberatan yang sering kita berikan itu apa saja. Tapi juga di ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang kami kutip ini, ada berkat jaminan dari Tuhan kepada siapapun yang dipanggil. Jika yes, ia siap menerima panggilan, melaksanakan dan mewujudkan panggilan,
Tuhan memberdayakan, memberkati dengan karunia-karunia-Nya. Itu di dalam bacaan, dalam ayat-ayat itu ada. Lalu yang ketiga adalah ya kami meyakini warga Timur A itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tentu tidak lepas dari panggilan hidup di masa kecil, di masa remaja, pemuda, sampai yang sudah lansia-lansia, tetapi ada yang masih berkarya ini ya, masih produktif berkarya. Kami yakin punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika mengiyakan panggilan Tuhan itu menjadi milik hidupnya, yang kemudian dirayakan, dimaknai melalui karya-karya bayar harga, dan Bapak Ibu semua menikmatinya. Lalu yang masih produktif, masih ada yang kemudian punya anak, cucu ya. Bapak Ibu bisa berbagi untuk ya meneguhkan, menguatkan anak cucunya untuk apa? Ada panggilan Tuhan, jangan ragu-ragu untuk memilihnya, mengiyakan, mengaminkan. Nah, tentu kaitan itu ada peluang, ada kesempatan, tetapi yang penting adalah pilihan itu memang ya harus berani membayar harga begitu, harga yang layak, yang terlebih dahulu Tuhan udah memberikan modal yang luar biasa kepada kita. Demikian Bapak Ibu, demikian Ibu Pastini, Korean yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Nun.